warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihaga Taufan Mukti dengan tiga NIM akhir 078 dari kelas AKS 4E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UAS praktik pajak. Untuk soal pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Pajak final adalah pajak penghasilan yang sifatnya langsung diberikan kepada wajib pajak saat menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT tahunan (PPh). Hanya melaporkannya. Jadi, si wajib pajak ini langsung menyetorkan PPh final, tapi tetap perlu untuk melaporkannya secara tertulis dalam formulir SPT tahunan. Alasan ditetapkan pajak final adalah sifat pengenaannya yang sederhana. Atas dasar itu, PPh final digunakan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Atas kemudahan administrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak. Untuk soal yang kedua, yang diminta adalah yang pertama, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Untuk berikut rincian dari penghasilannya. Yang pertama, laba rugi sebelum pajak sebesar 860 juta berasal dari tabel yang ada di soal. Untuk kemudian dikurangi dengan rekonsiliasi, ditambah yang pertama ditambah dengan koreksi fiskal positif senilai 27.500.000 dari biaya rekreasi, biaya sewa bangunan, dan biaya administrasi bank atas deposito. Kemudian dikurangi koreksi fiskal negatif sebesar 15 juta berasal dari pendapatan bunga deposito sebelum pajak, menghasilkan laba rugi usaha sebesar Rp872.500.000. Kemudian ditambah dengan gaji dosen sebesar 15 juta, menghasilkan total penghasilan sebesar Rp887.500.000. Kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 19.800.000. Penghasilan kena pajak per tahunnya yaitu Rp867.700.000. Untuk PPh terutangnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% dikali 367.700.000 rupiah sama dengan 110.310.000 rupiah. Kemudian untuk total PPh terutangnya adalah 205.310.000 rupiah. Kemudian yang B, ditanya hitunglah pajak yang masih harus dibayar. Untuk jawabannya, total PPh yang terutang sebesar Rp205.310.000 dikurangi PPh 21 atas honor dosen sebesar 5% dikali 15 juta sama dengan Rp750.000. Kemudian PPh 23 bendaharawan atas penjualan sebesar 1,5% dikali 250 juta sama dengan Rp3.750.000. Kemudian ditambah angsuran PPh 24 juta rupiah sama dengan PPh yang kurang bayar sebesar Rp176.810.000. Kemudian yang C, hitunglah angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Angsuran PPh 25, PPh terutang 2010 sebesar Rp205.310.000. Kemudian kredit pajak PPh 21 sebesar Rp750.000, PPh 23 sebesar Rp3.750.000. Untuk jumlah kredit pajaknya sebesar Rp4.500.000. Dasar perhitungan PPh 25 2011 sebesar Rp205.310.000 dikurangi Rp4.500.000 sama dengan Rp200.810.000. Untuk angsuran PPh per bulannya sebesar Rp16.734.000. Kemudian soal nomor 3, ditanya hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Untuk yang pertama adalah PPh atas gaji pokok sebesar 22 juta
ditambah tunjangan mobil dan rumah sebesar 13 juta, ditambah premi jam sostek sebesar 500.000, sama dengan 35.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi biaya jabatan sebesar maksimal 500.000, iuran pensiun 400.000, untuk penghasilan sebulannya sebesar 34.600.000 rupiah. Untuk penghasilan setahunnya sebesar 242.200.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 21.120.000 rupiah. Untuk penghasilan kena pajak sebesar 221.080.000 rupiah. Untuk pengenaan PPh 21, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 171 juta sebesar 25.662.000. Untuk PPh terutang per tahun sebesar 28.162.000. Untuk PPh per bulannya, PPh terutang per bulan sebesar 2.346.000. Kemudian PPh 21 atas bonus. Gaji pokok selama 7 bulan sebesar 154 juta, ditambah tunjangan selama 7 bulan sebesar 91 juta, ditambah premi jam sostek sebesar 7 bulan sebesar 3.500.000 rupiah, ditambah bonus 50 juta sama dengan 298.500.000 rupiah. Kemudian itu dikurangi dengan biaya jabatan selama 7 bulan sebesar 3.500.000, dikurangi iuran pensiun selama 7 bulan sebesar 2.800.000 rupiah. Untuk penghasilan bersih selama 7 bulan sebesar 292.200.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP sebesar 21.120.000 rupiah. Untuk penghasilan kena pajak 7 bulan sebesar 271.080.000 rupiah. Untuk PPh 21 terutang sebesar 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian 25% dikali 21.080.000 rupiah sebesar 5.270. Untuk PPh terutang atas gaji dan bonus sebesar 37.770.000 rupiah. PPh atas gaji sebesar 28.162.000. PPh atas bonus sebesar 9.608.000. Untuk soal nomor 4, ditanya honor intan. Honor intan per hari sebesar 200.000 dan bekerja selama 10 hari sama dengan 2 juta per bulan Desember. Untuk PPh 21 nya 6% dikali 6% karena tidak memiliki NPWP, dikali PKP sebesar 50% dikali penghasilan bruto sama dengan 6% dikali 50% dikali 2 juta rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Untuk upah tita sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari. Untuk upah per harinya sama dengan 250.000 rupiah. Karena utang tersebut kurang dari 450.000 per hari, maka tidak dikenakan PPh 21. Untuk nomor 5, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Untuk nomor 5 dikenakan PPh pasal 26 wajib pajak luar negeri sebesar 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 rupiah sama dengan 5.400.000 rupiah. Kemudian soal nomor 6, yang pertama untuk soalnya diminta jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi dan juga hitunglah besar PPh yang dipotong. Untuk transaksi pertama yaitu pengenaan atas PPh pasal 22 impor. Untuk perhitungannya CIF sebesar 260.000 rupiah berasal dari 1.300% dikali 200. Kemudian biaya masuk sebesar 20% dari CIF sebesar 52.000 rupiah ditambah menghasilkan 312.000 US dollar, kemudian dikali 9.500 dari kurs Menteri Keuangan sama dengan
2.964 juta rupiah. Untuk pungutan lain 20 juta ditambahkan. Untuk nilai impor akhir sebesar 2.984 juta rupiah. Untuk PPh 21 impor, untuk PPh 22 impor sama dengan 22,5% dikali 2.984.000 sama dengan 74.600. Untuk yang B, dikenakan PPh 22 atas PPh bendaharawan. Untuk tarifnya 1,5% dikali 30 juta sama dengan 450.000. Untuk yang C, tidak dipotong PPh karena termasuk objek dalam PPN. Untuk yang D adalah PPh 23 atas jasa teknik. Untuk perhitungannya 2% dikali 11 juta sama dengan 220.000. Untuk yang ke E, dikenakan PPh 26 wajib pajak luar negeri. Untuk perhitungannya 20% dikali 15.000 US dollar dikali 10.000 sama dengan 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian dikenakan juga PPh 23 atas jasa manajemen. Untuk tarifnya 2% dikali 20 juta sama dengan 400.000 rupiah. Untuk poin F, bunga pada Bank BCA tidak dipotong karena bukan termasuk objek pajak. Bunga dari Hong Kong Bank juga tidak dipotong karena termasuk dalam pengecualian pengenaan PPh atas transaksi bunga bank cabang luar negeri Indonesia. Untuk bunga bank Singapura dikenakan PPh 26 dengan tarif 10% dikali 100.000 US dollar dikali 9.000 rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Kemudian untuk PT Material Jaya dikenakan PPh 23 dengan tarif 15% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000. Untuk poin G, dikenakan PPh atas sewa alat berat. Tarifnya 2% dikali 80 juta rupiah sama dengan 1.600.000. Untuk poin H, dikenakan yang pertama dikenakan PPh final pasal 17 ayat 2 dari Mr. E.R. Wibawa. Untuk tarifnya 10% dikali 10.000 kali 5.000 sama dengan 5 juta. Kemudian dikenakan juga PPh 23 atas dividen dari CV Abadi. Untuk perhitungannya 15% dikali 30.000 dikali 5.000 sama dengan 22.500.000. Kemudian poin I, dikenakan atas PPh 26 sama dengan 20% dikali 250 juta sama dengan 50 juta. Kemudian untuk poin J, PPh 22 atas penjualan dan pembelian semen. Untuk penjualan semen tarifnya 1,5% dikali 300 juta sama dengan 4.500.000. Kemudian untuk pembelian semen sama tarifnya 0,25% dikali 250 juta sama dengan 625.000. Untuk poin terakhir, dikenakan PPh 23 atas dividen. Untuk tarifnya 15% dikali 85 juta rupiah sama dengan 12.750.000 rupiah. Sekian atas penjelasan saya mengenai soal UAS. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.